Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulia Marisa Putri dari Politeknik Negeri Lampung di Prodi Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan platform multimedia sebagai sarana informasi pariwisata. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mengubah secara keseluruhan industri pariwisata melalui media digital. Dalam beberapa tahun terakhir, media digital telah berkontribusi dalam mempromosikan tujuan atau objek wisata. Media mempunyai peranan krusial dalam pertumbuhan dan kemajuan pariwisata, salah satunya dengan menyampaikan informasi secara mendalam tentang objek-objek wisata yang dibutuhkan oleh turis domestik maupun mancanegara. Di era kemajuan teknologi, ada perubahan perilaku para turis di mana mereka menginginkan lebih banyak informasi mengenai objek wisata. Turis atau konsumen lebih aktif mencari informasi di media sosial sebelum mereka berlibur ke suatu tempat. Setelah mereka berlibur, para turis seringkali membagikan pengalaman yang mengenai hotel, restoran, maskapai penerbangan, dan objek wisata. Kementerian Pariwisata mencatat bahwa pada periode Januari sampai Oktober 2017, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami pertumbuhan 24% dibanding periode yang sama pada 2016. Dengan capaian tersebut, Indonesia masuk ke dalam 20 besar sebagai negara-negara dengan pertumbuhan pariwisata tertinggi. Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara atau WISMAN ke Indonesia pada tahun 2017 mencapai 14,04 juta orang atau naik 21,88% dibanding tahun sebelumnya, yang berjumlah 11,50 juta. Meskipun demikian, jumlah itu masih di bawah target junjungan Wisman 2017 yang mencapai 15 juta orang. Kemenpar menargetkan wisatawan mancanegara pada tahun 2018 mencapai 17 juta orang atau tumbuh sekitar 20%, sementara target wisatawan keseluruhan mencapai 22%. Saat ini, bandara-bandara baru berstandar internasional sudah beroperasi untuk menunjang aksesibilitas turis mancanegara yang ingin ke Indonesia. Nusantara memiliki potensi tujuan wisata yang sangat luar biasa, mulai dari alam, pantai, laut, gunung, dan lain sebagainya. Generasi muda Indonesia harus mengunggah sesuatu yang bagus, unik tentang objek wisata di Indonesia di media sosial mereka. Dan saat ini, sektor yang tepat untuk dikembangkan adalah sektor pariwisata, selain pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu selanjutnya, jika digitalisasi semakin maju, maka mereka dituntut untuk beradaptasi dan menguasai perkembangan teknologi digital. Seiring dengan era digitalisasi yang semakin modern, penguasaan teknologi digital adalah salah satu hal yang masih terbilang minim di Indonesia. Hal inilah yang harus diantisipasi dan diselesaikan oleh pemerintah menjelang bonus demografi. Kalau kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut, maka Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton dan pangsa pasar produk asing. Bonus demografi adalah keadaan di mana populasi usia produktif lebih banyak dari usia non-produktif. Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada 2030. Melimpahnya jumlah tenaga kerja usia produktif diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian dan membawa Indonesia menjadi lebih maju. Kini Indonesia adalah pasar potensi ekonomi digital. Hal ini diperlihatkan dengan adanya peningkatan kontribusi pasar digital terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia sebesar 10%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2016, kontribusi pasar digital terhadap PDB Indonesia adalah 3,61%. Jumlah ini meningkat menjadi 4% pada tahun 2014. Jumlah ini diperkirakan akan mengalami kenaikan di 2018 yaitu sebesar 8-10%. Untuk itu, penguasaan teknologi digital harus diadaptasi oleh masyarakat Indonesia. Oke, mungkin sekian penyampaian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.